Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah, baik-baik aja. Semoga antum selalu diberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang umur. Agar selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kami bisa bersilaturahmi kepada Gurunda Mukarram Kiai Haji Idris Hashim. Kami saat ini berada di rumah beliau untuk bersilaturahmi sekaligus mengenal sekilas tentang kehidupan beliau, dimulai dari anak-anak sampai beliau pernah mengecam pendidikan di Mekah kurang lebih berapa tahun, Ustaz? 11 tahun. Oh, Masya Allah. Kurang lebih 11 tahun. Singkatnya, Kiai Haji Idris Hashim ini beliau adalah merupakan putra daerah yang mana kebetulan keturunan Bugis, yang mana orang tuanya ataupun nenek moyangnya merantau ke Riau ini, kemudian singgahlah di Benteng ini, Ustaz ya. Alhamdulillah, beliau lahir di Benteng tanggal 14 Januari 1960. Jadi usia beliau sekarang ini alhamdulillah sudah berjalan 61 tahun. Semoga Allah selalu memberikan panjang umur dan kesehatan. Amin. Kemudian orang tua beliau dari laki-laki yaitu Haji Hashim bin Haji Abdul Malik, kemudian Haji Zuhra binti Haji Ahmad, yaitu ibunda beliau. Baik, beliau juga adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Alhamdulillah. Jadi kami kesini bersama Zuhri ingin mengenal lebih dekat lagi tentang sejarahnya antum, karena antum ini adalah merupakan salah satu bisa dibilang mutiara yang masih di dasar lautan, Bang. Dan kita berusaha untuk menggalinya. Iya, berusaha untuk menggalinya. Karena keilmuan beliau tentang agama alhamdulillah, Masya Allah, tidak diragukan lagi. Semoga ini menjadi awal dari perjuangan kita, pengaji. Masya Allah. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Zuri, tentang beliau, bagaimana, di mana sekolah dasarnya dulu, apakah dulu masih sekolah rakyat, pengaji ya? Memang sudah SD. Oh, SD. SD hanya sampai kelas 3 cuma di saya. Karena orang tua meninggal, ibu saya pindah ke Sanglar 3 tahun di sana, akhirnya saya menganggur 3 tahun. Nah, setelah itu tahun 90, akhir 90, 72, baru saya masuk di madrasah di kelas 2. Alhamdulillah 3 bulan di kelas 2 naik kelas 3, jadi 4 tahun 3 bulan di ibtidai. Kemudian tahun 77 baru masuk di Sanawiyah. 78 alhamdulillah keluar dari di Sanawiyah. 2 tahun di Sanawiyah. 2 tahun di sini. Di sana yang mana, Pak? Darud Dawah Wal Irsyad. Di Benteng ini ya. Ya. Beliau adalah juga salah satu alumni Pondok Pesantren Darud Dawah Wal Irsyad cabang Benteng, yang mana pusatnya berada di kota Ujung Pandang atau lebih dikenalnya Makassar, pengaji ya. Kemudian setelah MTS, pengaji di mana, pengaji? 1 tahun lebih kurang, hampir 1 tahun saya menganggur, baru ke Singapura, Malaysia, baru ke Mekah tahun 79. Artinya setelah tamat MTS menganggur setahun, kemudian ke Malaysia, ke Singapura, sempat bekerja? Enggak. Oh, enggak. Jadi hanya singgah sebentar, kemudian baru ke Mekah, ke Mekah langsung. Mana lebih dulu dengan Al-Mukarram almarhum Kiai Haji Abdurrahim? Duluan dia ya. Dan dia memang besar di sana, lebih tua daripada saya. Dari dari mana mengetahui bahwa ada
dapat belajar di Mekah atau memang ada cita-cita memang dari dulu dari kecil? Ya, alhamdulillah karena memang kakek Haji Abdul Malik memang pernah tinggal di Mekah tahun 1933. Jadi memang dari kecil saya memang sudah ada niat yang bercita mau ke sana. Ya. Ya. Kedua, dorongan daripada guru saya Ki Haji Syamsuddin atau Bapak Sabih di Benteng. Kemudian guru kita dari Sulawesi namanya Ki Haji Abdullah Marata. Ya, itu juga mendorong saya ke Mekah. Jadi setelah ke Mekah berarti kan Al-Ustadz aliyahnya di sana pun. Ya, aliyahnya di sana ya. Kurang lebih sekaligus untuk mengenal bahasa daerah Mekah, Ustadz ya. Berapa tahun aliyah? Saya begini, saya kan di Darul Ulum aliyahnya, kemudian kembali lagi ke ini mengulang Pondok Masjidil Haram, Ma'had Al-Haram Al-Makki di situ saya. Cuma saya banyak belajar di luar, artinya duduk. Ya, lepas sholat subuh, kemudian itu baru pergi ke sekolah. Kemudian lepas asar belajar lagi di rumah Syekh Hasbullah, itu terkenal orang Bugis ya. Kemudian lepas maghrib saya belajar lagi Syekh Abdul Fattah Hussein Dawa di lepas maghrib. Itu. Apakah ada ulama-ulama Bugis yang ulama besar termasuk yang Kalau saya pertama yaitu Syekh Yasin Nuh Mandar, terkenal dengan guru Temanda. Itu ya, cucu daripada Ki Iman Lafio, terkenal di Sulawesi, ulama besar Iman Lafio, wali di Sulawesi Barat. Itu. Kemudian Syekh Abdul Aziz Arafah, itu orang Bugis berdasarkan dari Bulukumba. Ya. Kemudian itu yang ketiga Syekh Hasbullah. Termasuklah juga yang orang Padang. Kalau Syekh Padang karena kan dia mundir atau direktur, nanti belajarnya tidak kita belajar Darul Ulum itu. Darul Ulum. Yeah. Jadi Darul Ulum itu sekolah juga sekaligus universitas atau sekedar sekolah madrasah aliyah ya. Ya. Dari MTS mungkin kalau kita di Indonesia mungkin itu setingkat MTS dan madrasah aliyah. Jadi sisanya Al-Mukarram banyak belajar di Masjidil Haram. Ya, belajar bersama guru-guru. Kayak pada saat itu ada gurunda yang juga banyak berasal dari kota Makassar dan juga ada yang berasal dari kota Padang. Ya, termasuk Syekh Yasin Padang. Mungkin di antara para guru beliau mungkin sudah mendahului kita atau meninggal. Sudah meninggal semua, termasuk Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki sudah meninggal. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan juga mungkin di antara mungkin di zaman tahun 70-an itu ada teman-teman Indonesia sama-sama dari Indonesia yang ketemu sama Al-Mukarram, bisa mungkin menghubungi kami melalui WA nanti di sini. Mana tahu dulunya, sekarang sudah lama puluhan tahun, hampir 50 tahun ya, kurang lebih 40 tahun. Teman lama, sahabat lama Syekh Al-Mukarram Idrus Hashim ini waktu semasa perjuangan beliau di Mekah dulu. Mungkin dari banyak itu pemirsa ataupun yang melihat video ini bisa menghubungi kami, mana tahu ada waktu bersilaturahmi yang terputus karena zaman dulu sulitnya komunikasi. Ya Bang Haji, mungkin bagaimana dulu antara Mekah dan Indonesia itu tahun 70 pakai surat yang nyampainya mungkin berbulan-bulan. Dan Masya Allah, guru Kiai Haji Idrus Hashim juga, beliau termasuk guru Ustadz Abdul Somad. Ya. Ustadz atau dai kondang kita di Indonesia, dan beliau adalah dai termasuk ulama besar. Dan beliau pernah berziarah di rumah beliau ini dengan menginginkan barakah atau keberkahan ilmu beliau, karena beliau adalah salah satu
ada salah satu murid dari Syekh Yasin Padang yang digelar para ulama-ulama adalah muslim dunia, ahli sanad dunia. Nah, maka Ustaz Abdul Somad ini mencari atau berziarah minta ijazah dari Kiai Haji Idul Hashim. Mungkin bisa dikisahkan Bang Haji? Ya, bagaimana ceritanya Ustaz Abdul Somad bisa kesini sampai di sini, iya, mengetahui. Menurut saya ketemu Ustaz Saman itu masa-masa di Maroko, dia mau pulang, ada ulama besar dari sana, orang tua. Dia juga pernah belajar di Darul Ulum Adiniyah. Dia salah satu daripada guru, daripada murid daripada Syekh Padang. Jadi dia berpesan kepada Ustaz Samad, nak kalau pergi ke Mekah minta ijazatul ali. Karena ijazah Bukhari itu ada dua macam. Ada nazil, artinya nazil banyak sanadnya baru sampai dengan Rasulullah SAW. Kalau nazil itu ali itu tinggi, hanya 15 sampai dengan Rasulullah SAW. Sedangkan ali itu nazil itu 27 baru sampai dengan Rasulullah SAW. 27 sanad, 21 orang ya. 21 orang. Sedangkan kalau yang ali itu 15. Nah, katanya carilah murid langsung dengan Syekh Padang. Kebetulan beliau ke Mekah tidak ketemu dengan murid Syekh Padang yang langsung. Masih ada sebenarnya tapi tidak ketemu. Itu sampai di Pekanbaru ada kawannya namanya Dr. Zul Henry yang kamu yang kamu cari ada di Benteng. Nah, itulah dia gigih mau ke sini untuk menerima sanad itu. Dan begitu datang di sini kita tidak diberikan ijazah saya sebagaimana apa yang diijazahkan kamu daripada Syekh Padang. Saya bilang ahlan wa sahlan. Saya sangat bergembira. Ada yang hadis ini ataupun sanad ini tidak terputus, masih ada penerus selanjutnya. Itu harapan kita. Setelah nanti ada Ustaz Abdul Somad, kemudian Ustaz Abdul Somad melanjutkan lagi ke generasi selanjutnya. Generasi itu. Ya, terus bersambung. Iya, bersambung. Karena sanad ini adalah merupakan langsung dari Rasulullah SAW tanpa putus. Iya, tanpa putus. Jadi pengalaman pengajis hampir 11 tahun di Mekah, kalau dipikir-pikir mungkin sulit nih tahun 70-an. Kalau zaman kita sangat mudah mengirimkan uang atau cuman sekali klik bisa. Jadi di sana apa kegiatan Pak selain sekolah, terus aktivitas yang lainnya selain mengaji juga? Kalau musim haji kita kerja, saya pernah di Syekh bagian sekretariat, di membantu Syekh, di situlah ada. Kemudian alhamdulillah pada tahun 81, 82 saya pernah juga kerja di Masjidil Haram, arti pengawas dan penilik tugas di dalam menjaga di dalam Masjidil Haram, pengawal amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. 2 tahun di situ. Itu 2 kali musim, bukan 2 tahun. Artinya seperti security begitu. Iya, enggak bukan. Bukannya? Penilik. Penilik. Muraqabah amma syurul haramain. Ya. Pernah nggak kira-kira tiba-tiba menjadi imam Masjidil Haram Pak? Tidak. Satu kali pun misalnya. Tidak pernah pernah ditawar, tidak langsung diminta. Pada tahun 82 itu kebetulan yang membantu imam itu tidak ada. Iya, siapa imam yang pada saat itu selain waktu itu Syekh Abdullah Subai. Oh, sebelumnya Syekh Abdul Rahman. 80-an. Ya. Jadi karena kan yang biasa tidak ada, mau tidak mau saya dipanggil imam. Ya, untuk menjadi pembantu Jadi imam. pernah menjadi imam di Masjidil Haram pun? Kalau di Masjidil Haram tak pernah, tapi menjadi artinya duduk di belakang. Di belakangnya itu. Sewaktu-waktu mana ada kala hal yang bisa menjadi pengganti. Iya. Itulah salah satu hikmah bahwa beliau ini sudah lama di Mekah dan menjadi petunjuk bagi kita, karena
belajarnya langsung di kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Kiai Haji Idrus Hasyim ini akidah yang beliau pegang adalah akidah al-Asy'ariyah, seperti akidah para ulama atau kebanyakan para ulama di Indonesia seperti Abdul Somad, seperti Buya Yahya dan lain-lain sebagainya. Dan beliau adalah pemegang akidah Asy'ariyah, agar tidak salah paham atau agar kita tahu semua bahwa beliau ini dan juga beliau ini adalah mazhab Syafi'iyah, Pak Haji. Ya. Karena di kampung ataupun kampung halaman adalah pemakai atau pengikut Syafi'iyah. Ya, mungkin nanti di video pertama ini, selanjutnya kita akan membuat video-video selanjutnya yang membahas tentang agama-agama, permasalahan-permasalahan di dalam agama, baik yang di tingkat mudah ataupun yang sulitnya. Kita bisa menanyakan langsung baik melalui Instagram, Facebook ataupun live interaktif, dan melalui pertanyaan-pertanyaan yang bisa saudara sampaikan kepada kami melalui nomor telepon ataupun like dan mengikuti akun Facebook kami, official kami juga dan YouTube kami. Insyaallah kami akan selalu berbagi ilmu pengetahuan, dan inilah merupakan syiar Islam sebagai generasi muda bagi kami. Dan inilah maksud awal kami tadi, beliau adalah merupakan salah satu mutiara yang terpendam yang harus kita gali keilmuannya, yang harus kita gali keilmuannya. Kita harus nampakkan bahwa kita di Benteng ini mempunyai ulama, mempunyai mutiara, mempunyai alim, dan beliau ini sangat keahlian saya pribadi ketika bertanya kepada beliau tentang apapun itu, tentang agama, masalah agama, tidaklah beliau menjawab selain mengeluarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan para ulama-ulama. Karena sekarang ini pengeji permasalahan-permasalahan di dalam agama itu selalu ada. Apalagi istilahnya ada juga namanya fikih kontemporer, artinya fikih modern yang tidak pernah ada sebelumnya menjadi ada. Ya, mungkin itu juga yang perlu kita bahas, ataupun ibadah-ibadah yang dulunya tidak ada sekarang ada, ataupun ritual-ritual yang manakah sesuai syariat Islam. Apalagi kita ini kampung halaman adalah Bugis. Ya. Jadi orang-orang Bugis terkadang ada perlakuan atau amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun mengikuti orang-orang dulu. Teman-teman Ariolo kata orang Bugis. Jadi terkadang orang-orang tua dulu itu memahami suatu kitab atau suatu permasalahan tidak benar atau tidak cocok, yang harus kita perbaiki. Mungkin sebelum kita tutup, ada nasihat masalah agama pengeji tentang bagi kami selaku generasi muda dan khususnya umat Islam di seluruh Nusantara ini. Alhamdulillah, yang rahmat Allah SWT adanya channel ini mungkin ada semacam terbuka kepada kita semua umat Islam. Sebagai pesan kami, marilah kita banyak-banyak belajar, mempelajari agama kita, membaca kitab kita yang sah. Janganlah kita semacam hanya sekedar mendengar atau sekedar melihat. Karena itu jangan sampai kita menjadi taklid buta. Karena banyak saya lihat orang bertaklid buta. Apa yang dikerjakan orang tuanya itu juga dikerjakan. Atau apa yang didengar di TV itu juga mau dikerjakan. Padahal tidak tahu di mana dasarnya. Ini sebagai pesan kami bahwa janganlah kita ikut-ikutan. Marilah kita sama-sama banyak-banyak belajar. Dan belajar itu harus punya guru. Man ta'allama bi ghairi syekhin fa syaitanu syekhuhu. Barang siapa belajar tanpa guru, tanpa syekh, maka
lah apa maka setan lah gurunya. Jadi mudah-mudahan kita mempelajari betul-betul agama kita melalui dengan guru, insyaallah. Mudah kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi zaman sekarang ini baru hafal 1 hadis, 2 hadis, Nah, sudah wah ini haram, ini bid'ah. Nah, jadi gampang ya dikarenakan sedikitnya ilmu pengetahuan ataupun pengajian-pengajian yang betul-betul tingkat keilmuannya tidak belajar dari guru, cuman hanya mendengar dari radio, media sosial segala macam, baik itu YouTube, Instagram. Jadi pentingnya menuntut ilmu bersama langsung dengan gurunya ya pengaji. Apalagi beliau juga insyaallah bersanad langsung dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu kami akan selalu mendampingi Ustadz Kiai Haji Idrus Hasyim dalam membahas segala permasalahan agama, baik yang terjadi saat sekarang ini apapun itu, dan juga insyaallah kita mari sama-sama memohon agar beliau selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, karena beliau adalah satu-satunya lagi khususnya di Benteng ini ulama yang kami banggakan ya, karena teman beliau, sahabat beliau Kiai Haji Abdurrahim Dahlan LC yang juga merupakan lulusan Mekah Al-Mukarramah, sahabat beliau sudah mendahului kami, mendahului guru kami pada tahun 2016 yang lalu. Kemudian beberapa minggu yang lalu Kiai Haji Asad Abdullah juga salah satu tokoh agama dan ulama di kampung kami ini juga telah mendahului kita. Jadi kami berharap, mohon doanya agar beliau selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ada pun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan beliau atau Pak Idris tadi udah memberikan cara gimana agar bisa bertanya melalui nomor ataupun ataupun Facebook beliau ataupun di komentar di channel kami langsung saja. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'adu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang pintar ataupun orang-orang yang tahu kalau bila kalian tidak mengetahui persoalan itu. Mungkin ada lagi pengaji tambahan nasihat mungkin? Nanti aja lah. Ya baik, terima kasih. Syukron kathiron Ustadz ala waktikum wa ala kuatakum. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan dari kami, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.